Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Azhara Aprilia Putri, Patricia Firgita Septiana, dan Muhammad Rifki Zikrullah. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai bromometri dan bromatometri. Prinsip percobaan pada bromometri dan bromatometri yaitu menentukan kadar dari sampel menggunakan metode brometri dan bromatometri. Titrasi ini berdasarkan reaksi reduksi oksidasi dengan mereaksikan sampel yang bersifat reduktor dengan menggunakan indikator. Hasil akhir dilihat dari perubahan warna yang terjadi. Dasar teori kali ini adalah titrasi bromatometri merupakan titrasi redoks yang menggunakan ion bromat sebagai larutan standar. Kalium bromat merupakan oksidator yang kuat dan memiliki potensi reduksi standar. Prinsip dari metode bromatometri adalah reaksi substitusi nukleofilik pada potensi arto dan para. Pada gugus OH- fenofilik terhadap senyawa-senyawa oleh brom berlebihan yang dihasilkan. Cara kerja larutan standar sekunder sama larutan Na2S2O3 0,1 N timbang 24,807 Na2S2O3 dan 200 mg Na2CO3 dilarutkan dalam 1 liter aquades yang telah direbus, kemudian didiamkan selama 24 jam, kemudian disaring larutan yang dibuat. Larutan standar prima, larutan KBrO3 timbang 2,783 gram KBrO3 dilarutkan dalam 1 liter aquades dalam labu ukur, kemudian dikocok sampai homogen. Indikator pertama larutan amilum 0,5% B per V. 2. Metil merah timbang 100 mg metil merah tambah 3,75 ml larutan NaOH 0,1 N dan 10 ml etanol, kemudian ditambah aquades sampai 50 ml. Prosedur pembakuan larutan standar sekunder titran. Pembakuan larutan Na2S2O3 0,1 N dipipet 10 ml larutan O3 0,1 N, ditambahkan HCl 4N dan 0,8 gram Ki, dikocok dan dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda, ditambah 2 ml larutan indikator amilum 0,5% sampai warna dan dititrasi sampai warna biru terbilang. Penetapan kadar dipipet sampai 10 ml ke dalam Erlenmeyer, ditambahkan 20 ml larutan KBrO3 0,1 N dan 1 gram KBr, ditambahkan 5 ml HCl pekat, dikocok selama 15 menit, didiamkan selama 10 menit dan ditambahkan 1 gram Ki, kemudian dikocok dan dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,1 N. Selanjutnya ditambahkan larutan amilum 0,5% sebelum titik akhir. Selanjutnya dipipet sampai 10 ml ke dalam air Meyer, ditambahkan 10 ml larutan air suling dan 10 ml HCl 2,5 N serta 1 gram KBr, ditiriskan 3 tetes indikator metil merah, diterasi dengan larutan KBr ke3 0,1 N, kemudian dikocok kuat sampai warna merah menjadi hilang atau agak kemerahan. Data hasil pengamatan. Volume pembakuan didapatkan 0,075 N, penetapan kadar didapatkan 0,065 N, mg rata-rata didapatkan 204,95 mg. Persen kadar didapatkan mg rata-rata 8,671%. Halo semuanya, perkenalkan saya Patricia Firgita yang akan melanjutkan bahasan mengenai bromatometri dan bromometri. Pada percobaan praktikum analisa farmasi kuantitatif, pada percobaan bromatometri dan bromometri dilakukan penetapan kadar fenol yang dilakukan dengan titrasi bromometri, di mana larutan baku yang digunakan berupa natrium tiosulfat dan sampel berupa fenol, di mana titran larutan baku bersifat sebagai reduktor dan sampelnya bersifat sebagai oksidator, sehingga reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi nukleofilik. Titran dan sampel pada titrasi bromometri tidak langsung bereaksi, sehingga titrasi ini termasuk dalam titrasi tidak langsung, di mana sampel akan bereaksi dengan larutan perantara, di mana larutan perantara ini berupa KBrO3 dan KBr. Kita langsung saja ke reaksi bromometrinya, di mana pada tahap yang pertama, larutan perantara dengan asam akan menghasilkan atau membentuk bromin dan molekul air, dan bromin yang terbentuk pada reaksi larutan perantara tersebut akan bereaksi dengan sampel, di mana akan menghasilkan reduktornya dan HBr. Nah, di mana pada kedua reaksi tersebut dilakukan pada 15 menit dan dalam ruangan yang gelap.
Kenapa selama 15 menit? Karena agar sampel dapat habis bereaksi dengan bromin yang terbentuk. Nah, ketika sampel habis bereaksi, maka adanya kelebihan bromin dan masuk pada tahap yang ketiga, di mana setelah 15 menit ditambahkan kalium iodida, dan kalium iodida ini akan bereaksi dengan bromin membentuk KBr dan iodin. Nah, di mana iodin inilah yang akan bereaksi dengan citrannya natrium tiosulfat menghasilkan iodida. Dan iodida inilah yang akan bereaksi dengan indikator amilum. Nah, ketika iodin dan natrium tiosulfat bereaksi, akan membentuk kuning keruh yang menandakan menjelang titik akhir titrasi. Dan pada saat itulah diberikan indikator amilum dan akan berubah warna menjadi biru akibat terbentuknya kompleks zat iod amilum. Nah, kemudian setelah terbentuknya warna biru, dititrasi kembali dengan citran natrium tiosulfat sampai tidak berwarna, dan pada saat perubahan warna menjadi tidak berwarna tersebut, itulah titik akhir titrasi tercapai. Kenapa indikator amilum diberikan ketika menjelang titik akhir titrasi? Karena ketika lebih awal, maka kompleks iod dan amilum akan sukar dipisahkan, sehingga apabila titrasi dilakukan kembali akan sulit terjadinya perubahan warna menjadi tidak berwarna, sehingga titik akhir titrasi akan sulit tercapai. Mungkin itu saja yang bisa kami dari kelompok 8 praktikum analisa farmasi kuantitatif SIP bisa sampaikan dalam video ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.